Baik. Tes. Des. Aman. Tes. Aman. Kecil. Tes. Oke, tes 1 2. Tes. Tes. Iya. Tes. Aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik yang kami hormati Bapak dan Ibu GKM dan UKM serta auditor MKKU Universitas Subang. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa di bulan Ramadan yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya. Baik, hari ini insya Allah akan diadakan rapat persiapan monitoring dan evaluasi ujian tengah semester pada semester genap tahun akademik 2022-2023 Universitas Subang. Baik, yang pertama insya Allah akan ada arahan dari Ketua LPM, Bapak Dr. Denny Mudian, MPD, kemudian yang berikutnya paparan teknis mengenai pengisian dosen, UKM, GKM, dosen MKKU, dan auditor MKKU. Kemudian tanya jawab, ya. Kemudian selanjutnya ada laporan dari hasil UTS dan UAS pada semester ganjil dan penyampaian template laporan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, maka kepada Bapak Dr. Denny Mudian MPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Bapak Ibu GKM dan UKM, dan hari ini untuk audit monep ujian ini kita ditambahkan tim audit dari MKKU. Selamat datang Ibu. Alhamdulillah kita telah melaksanakan audit ujian semester ganjil kemarin
Terima kasih atas upaya Bapak Ibu untuk telah menyelesaikan audit ujian semester ganjil kemarin. Dan kemarin pun dari tim LPM mencoba membuat template laporan itu supaya nanti ke depannya kita menggunakan template yang tidak jauh berbeda tiap-tiap fakultas. Jadi supaya disamakan dan supaya memudahkan juga bagaimana membaca data atau mengevaluasi. Tapi tentunya itu belum paten, masih kita terus-menerus minta masukan dari Bapak Ibu. Barangkali masih ada yang kurang, silakan ditambahkan karena sudah disebar ke masing-masing GKM. Nanti silakan dari GKM dikomunikasikan ke UKM. Memang hari Rabu ini akan ada rapat pimpinan tentang akademik dan keuangan. Jadi hari Senin dari LPM akan mengirimkan hasil laporan MONEF tersebut. Selanjutnya hari ini Pak WR1 kemarin komunikasi ke LPM untuk mempersiapkan tim kembali tentang MONEF UTS di semester genap tahun ajaran 2022-2023 ini. Alhamdulillah kemarin pun kita mendapatkan kabar yang positif, baik dari hasil kinerja, mudah-mudahan bisa tetap dipertahankan. Mari kita pertahankan bareng-bareng dan kita tingkatkan juga bareng-bareng karena tidak jangan berpuas diri. Mudah-mudahan kita bisa terus memberikan hal yang lebih untuk kampus kita ini. Selanjutnya, nanti dalam absen itu tim dari LPM juga memberikan untuk kesiapan atau tidak. Nah, barangkali khawatirnya ada kesibukan di sekitaran minggu-minggu ini untuk mengaudit ujian. Jadi bila mana ada beberapa UKM atau GKM yang memang belum bisa, mungkin nanti dari LPM langsung menangani seperti apa jalan keluarnya. Tapi mudah-mudahan semua tim dari UKM dan GKM sudah siap di masing-masing fakultas dan prodi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas upaya yang telah dilakukan kemarin. Kita kedepannya terus memberikan hal yang terbaik, kita terus perbaiki dari beberapa juga dari link yang nanti akan disampaikan secara teknis oleh Pak Arif Fajar. Ada beberapa pembaruan, misalkan tentang MBKM dan lain-lain. Supaya kita terus bisa lebih membantu kesulitan-kesulitan setiap dosen yang ada di prodi dalam melaksanakan ujian ataupun pembelajaran. Jadi kita terus upayakan pemecah masalah supaya terus bagaimana dosen bisa lancar memberikan pembelajaran maupun ujian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun. Terima kasih kepada Pak Denny sudah memberikan arahannya mengenai monitoring dan evaluasi UTS. Baik, selanjutnya insya Allah akan dipaparkan langsung oleh saya sendiri mengenai teknis pengisian MONEF UTS dan MONEF UTS semester genap. Mohon izin Bapak dan Ibu akan di-share screen ya. Baik. Bapak dan Ibu, apakah terlihat jelas di layar kaca Bapak dan Ibu? Sudah terlihat ya. Baik, alhamdulillah. Turnuhun Pak Dokter. Baik, sebentar. Di sini ada 5 link ya. Yang pertama, insya Allah akan disampaikan formulir MONEF UTS untuk dosen terlebih dahulu. Baik,
Yang pertama, di sini ada fakultas, ya, diisi fakultas, kemudian prodi, begitu ya. Kemudian nama dosen tersebut, nama lengkap dengan gelarnya, kemudian mata kuliah yang diampu, kemudian ada kode mata kuliah, kemudian ada ruang atau media, kemudian kelas, mungkin kelas reguler atau karyawan, kurang lebih seperti itu. Kemudian waktu, semester, ya, semester ganjil atau genap begitu ya. Kemudian hari, tanggal, dan bulan. Kemudian di sini ada peserta ujian. Ada jumlah peserta yang ujian yang hadir, kemudian yang tidak hadir. Apabila jumlah peserta hadir semua, berarti diisikan yang tidak hadirnya itu 0. Kemudian ini ada upload file UTS. Jadi di sini ada pembaharuan, tadinya ada dengan beserta jawaban atau kisi-kisi, kurang lebih seperti itu. Sekarang hanya soal UTS saja yang diupload. Di sini ada pastikan file terupload dengan baik. Bila file tidak bisa dibuka atau kosong, maka dianggap dosen belum membuat soal UTS. Ini filenya bebas ya, boleh berbentuk Word atau PDF. Kemudian juga sama untuk RPS, ya, diupload juga. Filenya juga boleh Word atau PDF. Kemudian melaksanakan ujian UTS sesuai dengan kalender akademik Universitas Subang. Apabila ya, sesuai dengan kalender akademik Unsub, ya. Apabila tidak, maka Bapak dan Ibu, mangga silakan pilih tidak. Kemudian bila tidak, jelaskan alasannya di bawah ini. Di bawahnya nanti ada lainnya. Jadi bila tidak sesuai kalender akademik Unsub, maka dijelaskan juga alasannya. Tetapi apabila jawabannya ya, tidak perlu dijelaskan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ujian. Jadi kendalanya disampaikan di sini, ya. Apapun itu, gitu ya. Jadi yang sudah misalkan seperti kemarin ada jaringan dan seterusnya. Kalaupun memang tidak ada, maka ditulis atau diketik tidak terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ujian. Ini untuk dosen ya. Baik, kita lanjut ya untuk UKM. Nah, di sini ada UKM. Formulir monitoring evaluasi. Ini contoh saja ya, contoh Fakultas Ilmu Administrasi UTS UKM. Fakultasnya, oke, kemudian program studi, kemudian semester, ganjil atau genap, nama dosen, jumlah SKS yang diampu, kemudian jumlah mata kuliah yang diampu, jumlah mata kuliah dan SKS prodi, ya. Nah, yang ini jumlah mata kuliah dan SKS di luar prodi. Apabila tidak mengajar di luar prodi, maka diketik atau diisi dengan angka 0 gitu. Ini jumlah mata kuliah dan SKS prodi. Jumlah mata kuliahnya 2, SKS prodi misalkan 4, kurang lebih seperti 2 dan 4 gitu. Kemudian jumlah mata kuliah dan SKS MBKM gitu ya. Jadi kemarin sempat ada temuan di Monef bahwa terdapat mata kuliah yang MBKM. Nah, di sini insya Allah kita sudah diperbaharui lagi Bapak dan Ibu, tinggal nanti dimasukkan di sini mengenai jumlah mata kuliah dan SKS MBKM-nya. Kemudian bagian nomor 2, di sini ada administrasi UTS begitu ya. Ada jadwal dan berita acara, lengkap, kurang lengkap, tidak ada. Jadi kalau lengkap berarti semuanya ada. Kalau kurang lengkap mungkin sebagian atau 50% atau 60% ya. Disebutnya kurang lengkap. Begitupun juga dengan administrasi UTS yang lain. Ada daftar hadir mahasiswa, soal UTS dan RPS. Kemudian pelaksanaan ujian, ada semua luring, semua daring,
atau luring dan daring. Gitu. Kemudian selanjutnya ada dosen mengawasi langsung ujian. Iya, sebagian, atau tidak semua. Kemudian di sini ada dosen melaksanakan ujian UTS sesuai jadwal kalender akademik Unsub, sama seperti yang sebelumnya. Apakah semua sesuai jadwal atau sebagian sesuai jadwal? Kalau semua, apakah semua tidak sesuai jadwal? Nah, ini di sini ada 3 jawaban. Semua berarti dosen sesuai jadwal, sebagian mungkin ya 50% atau 60% atau tidak semuanya, atau yang ketiga tidak semua begitu ya. Tidak semua, mungkin di bawah 50%. Bila ada yang tidak sesuai jadwal, berikan alasannya. Misalkan Bapak dan Ibu klik di sini, kemudian maka disampaikan atau dijelaskan alasannya di bawah ini. Gitu. Kemudian yang terakhir, permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UTS Prodi. Disampaikan di sini semua. Oke. Baik, kita lanjut ya. Yang berikutnya di GKM. Monef GKM. Fakultasnya di sini ditulis, diketik fakultas, kemudian prodi, kemudian semester, ganjil atau genap, kemudian tahun ajaran, berarti tahun ajaran 2022-2023 ya. Kemudian persiapan UTS-nya di sini jumlah rata-rata mata kuliah dan SKS per dosen. Mata kuliahnya berapa rata-ratanya, kemudian rata-rata SKS per dosennya berapa. Jadi ada 2 jawaban, misalkan rata-ratanya 6 dan rata-rata SKS-nya 12 misalkan. Jadi 6 dan 12 begitu. Kemudian jumlah rata-rata mata kuliah MBKM dan SKS per dosen. Sama jawabannya itu ada 2. Rata-rata mata kuliah MBKM-nya misalkan 3, SKS per dosennya misalkan 6. Jadi 3 dan 6 gitu. Ya. Kemudian jumlah rata-rata SKS per dosen. Rata-ratanya misalkan ini berarti hanya 1 ya, 10 atau 8 atau berapa ya. Jumlah rata-rata SKS per dosen. Ini untuk GKM. Nah, administrasi juga sama gitu ya. Di sini ada kelengkapannya, ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada surat pemberitahuan kepada mahasiswa, ada jadwal pelaksanaan UTS, ada flyer, poster, infografis, tata cara, kemudian ada tata tertib ujian, kemudian ada ujian susulan. Maka ini masing-masing ada kolomnya, ada atau tidak ada begitu ya. Jadi disesuaikan dengan keadaan yang ada di setiap fakultas masing-masing. Baik, yang berikutnya melengkapi perangkat perkuliahan RPS, lengkap atau tidak lengkap atau tidak ada. Ya, ada 3. Jadwal perkuliahan lengkap, kurang lengkap atau tidak ada. Soal UTS lengkap, kurang lengkap atau tidak ada. Pelaksanaan ujian, ya di sini ada semua luring, semua daring, luring dan daring. Kemudian sini kemudian ada semua dosen melaksanakan ujian atau UTS sesuai dengan kalender akademik Unsub. Di fakultas itu apakah semua sesuai jadwal ataukah sebagian sesuai jadwal atau semua tidak sesuai jadwal. Apabila semua tidak sesuai jadwal, maka diberikan penjelasan alasannya di bawah ini nanti ya. Bapak dan Ibu klik semua tidak sesuai jadwal, nanti di bawahnya berikan alasannya. Apabila jawabannya semua sesuai jadwal atau sebagian sesuai jadwal, itu tidak perlu diberikan penjelasan. Kemudian permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UTS fakultas. Sebutkan saja apa saja di sini. Semakin banyak permasalahan maka semakin bagus. Artinya terdapat temuan, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada upload
jadwal mata kuliah semua prodi. Kemudian di sini ada surat tugas dosen mengajar, mengupload surat tugas dosen mengajar. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin apakah kita lanjutkan saja dengan satu lagi ada yang MKKU atau kita buka pertanyaan untuk UKM, GKM, dan dosen ya? Untuk saya pribadi, lanjutkan saja dulu Pak Arif. Lanjutkan saja ya Pak Sutang Nggak tahu saya. kalau yang lain. Untuk yang lain mungkin kita lanjutkan saja ya. Untuk sekalian yang formulir untuk MKKU. Baik, nanti setelah itu kita diskusi atau bertanya seperti itu. Baik. Nah, ini yang MKKU yang terbaru. Di sini ada dosen, di sini ada auditor gitu ya. Jadi yang pertama ada formulir monitoring evaluasi MKKU UTS dosen MKKU. Nah, baik, di sini ada nama dosen. Ya, nama dosen lengkap dengan gelarnya, mata kuliah yang diampu, kode mata kuliah yang diampu. Nah, di sini ada menggunakan UTS-nya itu Google Meet, Zoom, Meeting, LMS, atau Ruang. Ruang itu bila luring atau offline ya. Jadi misalkan di Ruang, klik nama ruangannya berapa, misalkan M30 atau S24 begitu, kurang lebih seperti itu. Apabila pilih Zoom atau Google Meet, LMS tidak perlu mengisi alasannya. Jadi yang hanya perlu mengisi alasannya ketika memilih ruang atau bila luring atau offline. Sebutkan nama ruangan. Nama ruangan pelaksanaan UTS. Ya, di sini ada kelas reguler atau karyawan. Nah, apabila Bapak dan Ibu, Pak, di prodi kami itu pakai A dan B, nah nggak apa-apa. Misalkan kelas A sama dengan karyawan atau reguler. Misalkan kelas A karyawan, kelas B reguler, kurang lebih seperti itu. Supaya terbaca dengan jelas. Gitu. Nah pelaksanaannya, nah ini pelaksanaan ujiannya pukul berapa? Ya pada saat pelaksanaan. Kemudian semesternya ganjil atau genap. Nah ini juga sama, nih hari atau tanggal atau bulan pelaksanaan saat ujian berlangsung. Jadi ini isinya ketika UTS itu dilaksanakan begitu ya. Jadi kalau misalkan memang pelaksanaannya mohon maaf Bapak dan Ibu tidak sesuai jadwal, tidak apa-apa, sampaikan aja di sini begitu ya. Hari apa, tanggal apa, dan bulan berapa pelaksanaan pada saat ujian berlangsung. Ini untuk yang dosen MKKU. Kemudian yang kedua, bagian kedua mengenai peserta ujian. Jumlah peserta ujian yang hadirnya berapa? Jumlah peserta ujian yang tidak hadirnya berapa? Nah, berikutnya ada upload UTS. Soal UTS juga sama. Ya, pastikan filenya terupload dengan baik. Bila file tidak bisa dibuka atau kosong, dianggap dosen belum membuat soal UTS. Begitupun juga dengan upload file RPS sama. Pastikan file terupload dengan baik. Bila file tidak bisa dibuka atau kosong, dianggap dosen belum membuat RPS. Filenya boleh berupa Word atau PDF. Kemudian di sini ada melaksanakan ujian UTS sesuai jadwal kalender akademik. Pelaksanaan UTS-nya itu sesuai kalender akademik Unsur tidak gitu. Ya, apabila jawaban sesuai dengan kalender, ya. Bila tidak begitu ya, maka dijelaskan alasannya mengapa begitu ya. Jadi jangan sampai memilih tidak sesuai tapi tidak dijelaskan alasannya gitu ya. Jadi kami harap Bapak dan Ibu apabila ada dosen yang tidak sesuai kalender akademik maka dijelaskan alasannya gitu. Kemudian berikutnya permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ujian. Maka nanti di sini disampaikan permasalahan atau kendalanya. Apapun itu ya Bapak dan Ibu disampaikan di sini. Tapi terkait mengenai UTS begitu ya, jangan mengenai yang lain. Baik, kita lanjut. Oke, nah ini formulir Monef UTS Auditor MKKU ya.
Jadi dosen yang berada di lingkungan MKKU itu di auditor juga, begitu ya. Nah, di sini formulanya ada semester, ganjil atau genap. UTS sekarang berarti semester genap ya. Kemudian nama dosennya siapa, begitu ya. Kemudian jumlah SKS yang diampunya berapa. Nama dosennya lengkap ya Bapak dan Ibu. Jumlah SKS itu yang diampu isiannya berupa angka ya 12 begitu ya. 13 atau ya. Kemudian jumlah mata kuliah yang diampu juga sama berupa angka, jumlah prodi yang diampu. Jadi dosen tersebut mengajar di berapa prodi kurang lebih seperti itu begitu ya. Misalkan 4 atau 5 kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kalau bisa disebutkan prodinya begitu ya. Misalkan 2 prodi, 1 ya, prodi misalkan ilmu komunikasi, yang kedua prodi ilmu komputer misalkan. Ya, disebutkan prodinya. Ya. Apabila misalkan lupa tidak apa-apa, angkanya saja, tapi alangkah baiknya disebutkan prodinya. Begitu. Nah, di sini ada status dosen. Ada dosen tidak tetap dan dosen tetap. Nah, kembali lagi, kalau dosen tersebut tidak tetap, tidak perlu mengisi isi home base. Tapi kalau misalkan dosen tetap, ya bila dosen tetap isi home base prodi di bawah ini. Nah, misalkan dosen tetap di prodi, misalkan ya prodi apa begitu ya, home base-nya. Misalkan bahasa Inggris ya, di program studi bahasa Inggris kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini ada administrasi UTS, ada 4 ya, ada jadwal dan berita acara lengkap, kurang lengkap, tidak ada gitu ya. Lengkap seluruhnya, kurang lengkap sebagian, atau tidak semuanya ada. Tidak ada berarti tidak ada sama sekali. Daftar hadir mahasiswa juga sama, lengkap, kurang lengkap, tidak ada. Soal UTS, lengkap, kurang lengkap, dan tidak ada. Kemudian yang terakhir ada RPS, lengkap, kurang lengkap, dan tidak ada. Pelaksanaan ujiannya itu semua luring, semua daring, luring, dan daring. Kemudian tinggal pilih salah satu ya, apakah semuanya luring, semuanya daring, atau hybrid, luring dan daring. Kemudian dosen yang mengawasi langsung ujiannya, itu apakah iya, sebagian, atau tidak semua. Kemudian dosen melaksanakan ujian UTS sesuai jadwal kalender akademik Universitas Subang. Semua sesuai jadwal, sebagian sesuai jadwal, tidak semua tidak sesuai jadwal. Kalau semua berarti seluruhnya 100%, sebagian berarti 50%, 60%. Kalau semua tidak sesuai jadwal, maka diberikan penjelasan alasannya di bawah ini. Nah, di sini ada ya. Jadi apabila memilih semua tidak sesuai jadwal, maka diberikan alasannya. Oke, kemudian permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UTS Prodi. Apa saja pelaksanaan permasalahannya di sini? Silakan Bapak dan Ibu diisi di sini nanti ya, temuan-temuannya begitu. Kemudian di sini ada surat tugas dosen mengajar. Nah, gabungkan semua surat tugas dosen mengajar menjadi satu file PDF bila tidak cukup. Jadi kalau misalnya tidak cukup, ada 5 surat tugas misalnya, ada 5, tidak cukup untuk mengupload 5 file ini, masing-masing 5 file, maka 5 file itu dijadikan satu file berupa file PDF, surat tugas dosen mengajarnya. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin sudah selesai ya mengenai teknis pengisian dosen UKM, GKM, kemudian dosen MKKU dan auditor MKKU. Secara teknis pelaksanaan pengisian, yang pertama
dosen terlebih dahulu yang mengisi ya, baik MKKU atau dosen yang seperti biasa. Dosen terlebih dahulu diisi semua datanya. Kemudian setelah dosen selesai, maka dilanjut dengan UKM ya. UKM dapat data dari dosen ya. Begitupun juga kalau di MKKU, MKKU itu ya namanya auditor ya. Jadi auditor mendapatkan data dosen dari dosen MKKU setelah mengisi ya. Nah, kalau yang MKKU hanya 2 tahapan, yaitu dosen MKKU, yang kedua auditor MKKU. Namun kalau yang lainnya setelah UKM ada GKM. GKM mengisi setelah ada data dari UKM. Kurang lebih seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai teknis untuk mengisi formulir Monef UTS semester genap. Mungkin ada yang ditanyakan. Mangga Bapak dan Ibu dipersilahkan. Baik, Pak Arif izin. Assalamualaikum. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Arif, Iya. mungkin sebelum ke POM ya, Iya. saya mau ini dulu menanyakan terkait dengan POM kuesioner yang nanti akan diisi oleh mahasiswa gitu, agar tidak terjadi ambigu kembali gitu kan, Arif. Iya. Untuk pemberian rating itu yang memposisikan tidak puas dan sangat puas itu agar dirubah gitu Pak. Jadi tidak di kiri dan kanan gitu. Jadi sesuai dengan ratingnya, kalau misalkan tidak puas berarti angka yang paling terendah, puas, sangat puas berarti ada di paling tertinggi gitu. Soalnya kemarin juga sepertinya mahasiswa yang semester 1 itu bingung untuk menentukan memberi angka berapa gitu, sehingga terjadi kan untuk di prodi keuangan hampir beberapa dosen gitu mendapatkan penilaian kecil gitu Pak, sehingga keseluruhan kan hanya mendapatkan 6 poin gitu ya. Berikutnya mungkin mohon maaf, mungkin ini sama-sama kita untuk mengecek gitu Pak ya. Tadi untuk pengisian dosen itu ada tanggal yang 2 ya Pak ya, 2 pengisian waktu pelaksanaan itu 2. Oke, sebentar. Tanggal ya Pak ya? Iya, betul. Di atasnya ada juga tanggal ya Pak ya. Bagian 1 ya, hari tanggal bulan, kemudian yang dosen ya. Iya, betul. Ada 1 Pak. Ada 1 ya. ya? Iya betul, ada tadi, 1. Terus ini pukul sebentar. Yang di atas pukul, Pak, yang sebentar pelan-pelan ya Pak ya, dari atas ini ada waktu itu. Mata prodi, nama dosen, mata kuliah, kode mata kuliah. Oh iya, yang di atas itu pukulnya ya Pak ya. Betul, sebentar. Ya, fakultas, prodi, nama dosen, mata kuliah, kode mata kuliah, ruang atau media. Ini pukul. Ya, pelaksanaan UTS-nya begitu, Pak Adi. Nah, di sini ini harinya. Jadi pukul dan hari tanggal bulan itu sebetulnya satu kesatuan gitu. Misalkan memang hari Jumat begitu, tanggal sekian bulan sekian, pukulnya juga waktu pelaksanaan hari Jumat itu. Gitu. Atau posisinya biar gak bolak-balik itu Pak, biar terurut. Saya mungkin beri masukan Pak ya. Oh iya. Untuk semester bisa di atas mungkin Pak ya. Oh, semester ya. Untuk tanggal nanti pukul di bawah tanggal gitu Pak. Oh, oke. Biar berurut gitu. Oh, ini ya. Sebentar. Oke.
Iya. Baik Pak Adi, paling dicatat dulu ya. Nanti kita Iya, sampai ke boleh Pak. bagian ini. Iya, Baik. siap. Nah itu, terus yang berikutnya tadi itu kalau kasar di bawah Pak, Ya, yang di masih bawah bagian dosen Pak Adi. bagian dosen kalau Iya. nggak salah ya. Coba Ini ada peserta ujian yang hadir, jumlah peserta yang tidak hadir, upload file UTS, upload file RPS, melaksanakan ini ujian. ya melaksanakan UTS sesuai jadwal kalender akademik. Nah di sini Bapak menggunakannya single choice ya Pak ya. Jadi sementara tadi Bapak kalau tidak salah apabila misalkan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, berarti diklik yang tidak. Yang tidak, betul. Tidak, dan berikan alasan. Nah, untuk memberikan alasan biasanya itu tidak bisa di ini Pak, kalau single choice. Jadi hanya pilih salah satu. Oh, udah pilih ya. Kalau berarti harus. Baik. Saya catat dulu ya Pak ya. Ya. Baik, nanti disampaikan. Nah, mungkin bisa dipakai yang lain mungkin Pak. Iya, baik Pak. Iya, kalau kecuali kalau tidak tidak perlu memasukkan alasan gitu Pak. Iya. Baik Bapak. Atur nuhun Pak Adi. Ada lagi Pak? Sementara itu aja dulu dari saya. Mungkin dari yang lain Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar. Iya, Pak, mungkin langsung ya, nggak apa-apa ya? Ya, Pak, Pak Wendy ya? Iya, betul Pak. Silakan, Pak Wendy. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Arif. Ya, kalau seandainya boleh menambahkan, apabila setiap pertanyaan Pak bisa diberi keterangan contoh, misal jadi misal seperti ini aja, jumlah peserta ujian yang tidak hadir dikasih keterangan contoh 25 orang atau apa gitu. Jadi setiap pertanyaan-pertanyaan biar jawabannya itu terstandar Pak, biar rapi juga gitu. Oke, baik Wendy. Iya, seperti itu sih Pak, biar tidak ambigu gitu. Yang ini diisi yang lain-lain gitu Pak. Kalau misalnya prodi, misalnya kalau misalnya teknik itu kan pakai tulisan elektro atau teknik elektro seperti itu Pak. Mungkin dikasih contoh gitu Pak. Setiap seluruh pertanyaan ya Pak Wendy ya. Betul, diberi contoh, keterangan contoh. Itu aja sih Pak kalau dari saya. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Wendy, hatur nuhun sudah dicatat. Ya, baik, mangga Bapak dan Ibu GKM UKM, auditor MKKU, dosen MKKU, ada yang mau ditanyakan? Boleh raise hand, angkat tangannya untuk bertanya, bukan angkat tangan menyerah ya, karena maghribnya masih jauh. Baik, silakan. Oke, mungkin kalau belum ada, kurang lebih seperti ya. Saya akan coba menjelaskan yang pertama yang dari Pak Adi Surahman ya, Suparman, maaf. Ya, yang pertama yang terkait EDOM ya, begitu ya Pak Adi ya, yang sangat puas dan tidak puas ya, angka 0 sampai yang 10 ya, kurang lebih itu ya pertanyaannya, arahnya ke situ ya Pak ya. Betul Pak. Betul ya. Ya, baik Bapak Pak Adi, memang itu nanti. Kalau untuk EDOM sebetulnya ada di UAS gitu Pak Adi ya. Jadi setiap UAS itu ada EDOM yang harus diupload. Namun apabila UTS itu tidak disertakan EDOM-nya, kurang lebih seperti itu. Karena kalau nilai EDOM itu diisi oleh mahasiswa, ketika mahasiswa tersebut akan melihat nilai, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan UTS ini hanya tidak disertakan EDOM-nya. Mungkin nanti ketika Monef UAS juga akan ada sosialisasi lagi. Kurang lebih seperti itu Pak.
Iya, betul Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Sekedar mengingatkan aja mungkin. Ya, Gitu. siap adik. Ya, Iya, atur nuhun. ya, Ya, sama-sama Pak. ya. Kemudian untuk yang teknis tadi perpindahan, begitu ya, nanti akan dicatat terlebih dahulu, termasuk yang dari Pak Wendy ya. Ada standar begitu ya. Jadi pengisiannya, misalkan kode mata kuliah itu harus bagaimana, ruang media itu apa isinya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, mangga dan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi atau didiskusikan kembali. Mangga Pak Bapak Jan Eka, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Arif. Iya. Punten kalau tadi nggak salah simak saya Iya. di satu form terkait dengan GKM ya. GKM. Ya. Itu ada input surat tugas. Surat tugas. Iya. Surat tugas kalau nggak salah. Iya, surat tugas mengajar. Betul. Nah, surat tugas ini. Kalau ini sekedar mohon dipertimbangkan saja, karena surat tugas ini kan base-nya ada di dosen ya. Jadi apakah tidak lebih baik jika dosen menginput sendiri surat tugas yang dia punya gitu. Jadi karena konsepnya kan UKM itu bekerja berdasarkan hasil input dari dosen. Kemudian GKM bekerja berdasarkan hasil input dari dosen dan GKM bekerja hasil input dari dosen dan juga dari UKM. Jadi untuk surat tugas dosen mengajar, ini apakah tidak lebih baik jika dimasukkan di inputan dosen gitu. Jadi dosen memasukkan surat tugas mengajarnya masing-masing. Gitu. Sehingga GKM tidak harus mencari-cari surat tugas masing-masing dosen untuk masing-masing mata kuliah. Itu barangkali sekedar usulan dari saya. Yang kedua juga terkait dengan ini, kalau draft form ini linknya apakah sudah dibagi ya, saya belum punya gitu, barangkali bisa di-share untuk linknya. Itu barangkali sementara dari saya. Atur nuhun Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Eka ya. Ya, pertanyaannya luar biasa. Baik, yang pertama mengenai surat tugas mengajar itu, memang ini bagian daripada eviden ya Bapak. Namun untuk memudahkan GKM mengupload surat tugas dosen mengajar, dari kami itu menyarankan apakah bisa meminta ke bagian akademik ya Pak Jan Eka gitu, untuk memudahkan mengenai surat tugas dosen mengajar itu begitu. Ya, sebetulnya bisa Pak, memang bisa itu. Bisa saja. Cuma tadinya saya berpikir karena surat tugas itu pasti setiap dosen pegang. Kalau di kami di Fakultas Ilmu Komunikasi setiap dosen pegang. Saya kira di fakultas lain juga sama, di prodi lain sama. Jadi akan lebih sederhana jika dosennya yang menginput. Jadi nanti sudah terkumpul semua, UKM tinggal mengevaluasi atau mengolah data itu. Demikian juga dengan GKM. Ya itu yang saya bayangkan gitu ya. Tapi emang nggak apa-apa kalau memang harus GKM yang mengolah sendiri, mengumpulkan sendiri semua. Ya itu nggak ada masalah, cuma pasti butuh waktu karena harus minta kepada bagian akademik atau bahkan minta kepada para dosen untuk menyerahkan surat tugas. Itu minta. Turnuhun Pak. Oke, baik Bapak. Sami-sami. Baik, sementara nanti ini pertanyaan disimpan dulu ya Pak Eka ya. Nanti kita koordinasi dengan bagian di tim LPM. Kemudian yang kedua, link. Untuk link belum disebar Pak Jan Eka, ini baru sosialisasi. Nanti kalau sudah fix begitu linknya, maka kami akan disebar begitu sesuai dengan prodi atau UKM, GKM, dosen, MKKU begitu. Jadi linknya masing-masing berbeda begitu Pak Eka. Ya. Mungkin ada yang lain.
Oh ya, mengenai surat tugas mengajar itu bagaimana kalau misalkan ada di UKM dan GKM, kurang lebih seperti itu. Kira-kira tidak itu memudahkan tidak ya? Gimana Bapak dan Ibu? Jadi ada di UKM juga, kemudian ada di GKM juga, begitu. Menurut saya jadi double kerja, Pak. Kalau harus entry, UKM mengentry, DKM mengentry. Yang lebih efisien kan kalau satu kali entry bisa datanya kemudian bisa diolah bersama-sama gitu maksud saya. Oh, oke Pak, baik. Mungkin untuk yang surat dosen mengajar, kita akan diupload di bagian UKM ya, Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf. Dan GKM, UKM dan GKM, begitu. Ya, jadi nanti untuk surat tugas mengajar terdapat di formulir UKM dan GKM, gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain dari Bapak dan Ibu dari MKKU, auditor atau dosen MKKU. Oh iya Pak. Pak Ari, Iya. izin. Ya. Ada beberapa masukan juga sih dari dosen gitu Pak ya. Ketika mengisi POM itu artinya aduh saya kan mungkin ngajarnya banyak gitu Pak ya. Jadi harus mengetik misalkan nama fakultas, nama prodi gitu Pak. Kemudian juga mengetikkan ini apa namanya kode mata kuliah juga ya Pak ya. Seperti itu. Jadi harus diulang-ulang gitu. Nah itu gimana katanya kalau misalkan tinggal pilih aja gitu. Terus juga untuk format penulisan juga kalau misalkan dipilih kan bisa sama gitu Pak. Untuk nama prodinya. Ada juga kemarin saya lihat untuk penulisan prodinya itu ada yang menuliskan misalkan di dia gitu Pak ya. Administrasi publik, ada juga yang menuliskan ilmu administrasi negara gitu kan, masih macam-macam gitu Pak. Nah biar disamakan, jadi untuk misalkan dosen itu tinggal memilih saja misalnya untuk nama fakultas,
kemudian nama prodi terutama ya Pak ya. Kalau misalkan dosen, nama dosen juga nggak apa-apa lah diisi sendiri gitu. Nah gitu Pak, mungkin sebentar masuk aja Pak, Oh iya. agar ini ya mungkin dosen nggak merasa terus saya harus mengulang-mengulang gitu mengetik ini gitu. Walaupun mungkin bisa disiasati dengan secara copy paste gitu Pak ya. Gitu. Tapi beberapa dosen ya mengeluhkan seperti itu sih Pak. Iya, baik Pak Adi, nanti kita koordinasikan dengan tim ya Pak supaya lebih mudah ya, betul ya. Fakultas betul langsung Pak. diklik begitu ya. Prodi juga sama mungkin seperti fakultas dan prodi saja mungkin ya Bapak ya. Untuk prodi kan untuk nama dosen mah mungkin berbeda-beda kurang lebih seperti itu. Iya, cukup banyak betul. Juga. Baik, nanti disampaikan. Baik. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak Adi. Iya, ini ada masukan ya dari Bu Farah. Baiknya surat tugas diinput oleh dosen yang bersangkutan. Ya, nanti sudah kita komunikasi dengan tim ya. Hatur nuhun Bu Farah. Mangga Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Saya review sebentar ya yang sudah ditanyakan mengenai redaksi ya. Ditambahkan cara mengisi atau misalkan isian begitu ya, template begitu ya dari Pak Wendy. Kemudian ada perubahan tempat ya di formulir dosen ya. Seperti kelas, pukul, semester, hari, tanggal. Jadi pukul itu diturunkan dekat dengan hari atau tanggal, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengenai surat tugas mengajar yang pada saat ini di GKM diupload di bagian GKM. Nah, hal ini masih kita komunikasikan dengan tim. Apakah cukup dengan dosen yang bersangkutan saja untuk mengupload atau GKM dan UKM yang mengupload. Kemudian untuk link ya kami sampaikan kembali, link belum kami sebar ya. Jadi nanti link akan kami sebar setelah formulir Monef UTS sudah fix. Ya. Baik, itu yang sudah. Dan yang terakhir itu ada masukan juga dari Pak Adi mengenai fakultas dan prodi ya. Jadi ketika dosen yang mengisi tentang fakultas itu sudah paten kurang lebih seperti itu ya, misalkan formulir UTS untuk via, jadi fakultasnya itu ketika langsung munculnya via kurang lebih seperti itu ya, jadi untuk memudahkan. Kemudian prodi juga di dalamnya itu program studi yang ada di via atau Fakultas Ilmu Administrasi. Kemudian untuk yang lainnya mungkin bisa secara manual kurang lebih seperti itu. Baik, mangga Bapak dan Ibu GKM, UKM, ada yang ditanyakan kembali atau didiskusikan kembali mengenai formulir monitoring dan evaluasi. Nggak banyak yang datang. Ini banyak. Ada. Udah ya. Iya.
waktu apa namanya Monef UAS juga yang sebelumnya itu ada temuan bahwa nama dosen itu diisi dengan program studi ya Bapak dan Ibu. Jadi seharusnya ada nama dosen tapi diisi dengan nama program studi, kurang lebih seperti itu. Ya. Oh, yang kemudian mumpung masih ingat masih ada temuan jawaban ganda ya. Jadi misalkan dosen tersebut mungkin mengisi 2 kali ya, kurang lebih seperti itu. Jadi apabila itu terjadi, kita paling mengambil data yang terbaru ya. Yang terbaru itu misalkan dari ada 3 data, jadi data yang ketiga yang kita ambil yang dianggap valid, kurang lebih seperti itu. Khawatir mungkin dosen tersebut ada kurang dalam mengisi, jadi diisi ulang kurang lebih seperti itu. Karena di GFOM itu luarannya ada tanggal pengisian ya, tanggal dan jam pengisian. Ya. Ya, kemudian ada kemarin template sudah dibagikan ya Bapak dan Ibu mengenai laporan Monef ya. Sudah dibagikan ke masing-masing GKM. Jadi mangga Bapak dan Ibu apabila ada yang perlu direvisi mengenai temuan, silahkan direvisi kembali. Nanti mungkin sebentar. Ya, jadi nanti akan diinformasikan di grup oleh tim mengenai teknis bagaimana pelaksanaan revisi itu ya. Jadi nanti untuk selanjutnya membuat laporan Monef UTS dan UAS itu sama dengan template-nya dengan yang sudah dibagikan, kira-kira seperti itu. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu GKM dan UKM membuat laporan yang template sudah dibagikan seperti itu ya. Untuk yang perlu kami ingatkan kembali, untuk yang belum mengirimkan UKM atau GKM ya, laporan Monef UAS dan UTS, mangga ditunggu sampai hari Sabtu sore ya, karena hari Senin akan disampaikan atau dilaporkan seluruhnya kepada rektor. Begitupun juga yang revisi temuan, kurang lebih seperti itu ya, revisi temuan di masing-masing GKM dan UKM. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, Bapak dan Ibu, mangga silahkan diisi. Formnya ada di bagian chat ya, Bapak dan Ibu. Mengisi daftar hadir. Silakan, Bapak dan Ibu, ada yang disampaikan kembali atau ditanyakan? Kalau untuk template laporan Pak Arif, kalau memang dianggap cukup itu Pak, itu bisa langsung tanda tangan saja mungkin Pak ya? Oh iya, tinggal dikirim ke Bapak. Betul ya. Termohon sudah mengingatkan apabila sudah selesai, sudah sesuai begitu ya, mangga Bapak dan Ibu boleh ditandatangani ya, langsung ditandatangani langsung. Mungkin kalau di PDF bisa di itu ya, tanda tangan PDF langsung ya, Pak Adi bisa ya, begitu ya? Iya bisa Pak, bisa. Bisa ya.
boleh langsung ditandatangani saja. Kalau sudah fix, sudah oke, sudah selesai, ditandatangani saja. Gitu. Karena hal itu juga hasil Monef itu akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen yang itu bagian daripada SPMI, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang Monef UAS dan UTS yang semester ganjil itu insya Allah hari Senin sudah selesai semua ya. Jadi laporan sudah selesai, karena hari Senin juga akan dilaporkan langsung ke Pak Rektor, lebih seperti itu. Termasuk yang nanti berikutnya mungkin akan ada berkelanjutan untuk Monef UTS dan UAS di semester-semester berikutnya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu. Adapun untuk revisi setiap dari formulirnya, maka itu akan disampaikan ketika di rapat pelaksanaan Monef, kurang lebih seperti itu. Sehingga jadi ketika Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan menghadapi atau terdapat temuan-temuan yang kira-kira wah ini sepertinya ada perubahan atau harus ada yang dirubah ketika formulirnya, mangga Bapak dan Ibu nanti bisa disampaikan di setiap rapat Monef UTS dan UAS. Bedanya kalau misalkan UTS itu tidak mencantumkan EDOM ya. Namun apabila UAS, Monef UAS itu mencantumkan EDOM, evaluasi dosen mengajar. Assalamualaikum, izin Pak Arif. Waalaikumsalam, bangga Ibu. Oh, maaf secara di belakang agak ada gangguan. Iya, silakan Bu Yuli. Pak Arif, bagaimana ya kalau misalnya tidak persentase dosen yang mengisi itu tidak sampai 100%, dalam artian juga mungkin kurang dari 90%. Nah, validitasnya gimana ya? Kami sih sebagai GKM dan UKM sudah meminta gitu ya para dosen untuk mengisi, tapi prakteknya masih mungkin banyak yang belum mengisi. Nah, jadi artinya bagaimana penilaian validitas yang UKM maupun GKM isi gitu Pak? Oh iya, baik Bapak Bu Yuli, hatur nuhun. Ada lagi Bu Yuli, cukup ya? Barangkali ya untuk Barangkali sementara itu yang menjadi itu ya. kendala, sementara kan kendala itu mah nggak bisa dimasukkan sebagai isian ya. Ya, baik. Hatur nuhun Bu Yuli. Ya, mengenai hal itu Bapak dan Ibu UKM dan GKM yang kami harapkan memang 100% ya mengisi formulir UTS dan UAS, dan apabila begitu ya memang ketika dalam perjalanannya itu tetap masih ada yang belum mengisi, ya mungkin laporan yang akan kita dilaporkan atau cantumkan sesuai dengan yang Bapak dan Ibu GKM UKM kirim, kurang lebih seperti itu. Artinya dalam pelaksananya mungkin Bapak dan Ibu bisa membantu mengingatkan untuk dosen yang bersangkutan untuk mengisi, kurang lebih seperti itu. Karena hal ini akan jadi etika berperilaku, bukan berperilaku, jadi jadi budaya mutu ya, budaya mutu di kampus kita. Jadi ada Monef, UTS dan UAS, kurang lebih seperti itu. Jadi Bu Yuli dan Bapak dan Ibu yang lain diharapkan membantu juga mengingatkan dosen yang bersangkutan untuk mengisi, kurang lebih seperti itu. Begitu Bu Yuli kurang lebih. Apabila memang dalam perjalanannya tidak 100%, maka yang akan kita laporkan ya sesuai dengan data UKM dan GKM yang kirim ke kami, kurang lebih seperti itu. Begitu Pak Arif. Iya. Jadi memang artinya isian GKM kemarin, jadi saya yang tanya gitu, misalnya di Fakultas Hukum itu ke Pak Asep, apakah semua dosen
sudah mengisi RPS, mempunyai RPS, mengisi RPS karena tidak semua dosen, dan memang kalaupun saya mengisi ada semua karena memang saya mendapatkan infonya ada begitu semua. Jadi bukan saya mengarang, meskipun dalam tanda petik mengarang karena tidak 100% tadi Pak Arief gitu. Iya. Artinya kan nah itu tadi kan tingkat validitasnya seperti apa begitu. Kemudian Pak Arief juga mau tanya sekalian nih, mungkin pertanyaannya sih sepele ya, cuman berulang begitu setiap semester. Apakah termasuk itu kendala ya? Jadi mahasiswa itu tidak bisa mengisi si akad ketika UAS dan dosen tidak bisa menginput nilai karena mereka belum lunas gitu. Apakah itu merupakan juga kendala? Itu sering berulang-ulang gitu Pak. Di setiap semester tuh pasti ada hal seperti itu, sehingga ketika waktu untuk mengupload nilai habis, dosen yang dikejar gitu. Kenapa mata kuliah saya ikut ujian dan sudah lunasnya menyusul begitu ya Pak ya, tidak ada nilainya, tidak bisa diakses di si akad. Nah, apakah itu juga merupakan kendala yang harus diisi oleh GKM? Baik. Iya. Untuk saat ini Bu Yuli, mengenai yang tadi sering berulang-ulang, misalkan mahasiswa belum terdapat isi akad atau belum lunas, untuk saat ini masih berlaku ya Bu Yuli. Maksudnya memang kita sampai hal itu menjadi temuan, maksudnya jadi nanti ketika akan dibahas di rapat tinjauan manajemen begitu, nanti supaya nanti ada kebijakan yang harus seperti apa mengenai mahasiswa yang belum lunas atau belum selesai administrasi keuangannya. Karena hal ini mungkin hasil dari temuan Monef UTS dan UAS, semuanya akan dibahas di rapat tinjauan manajemen. Sehingga di situ akan disampaikan temuan-temuan yang ada, termasuk juga kenapa misalkan tiap tahun suka ada atau berulang-ulang tentang mahasiswa yang belum selesai administrasinya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Arief. Iya, atur nuhun sami-sami. Baik, selanjutnya ada yang sudah resign, ada Bu Nine ya tadi. Bu Nine, mangga Bu Nine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, saya mau bertanya ini ya mengenai penyerahan Monef untuk UTS. Yang saat ini itu tadi kalau nggak salah Senin ya Pak? Ini UTS ya Senin. Iya. Nah kebetulan begini Pak, di fakultas kami belum melaksanakan UTS, jadi rencananya minggu depan gitu Pak, UTS-nya baru mulai. Bagaimana ya solusinya? Iya baik Bu. Paling disebar dulu aja ya Bu, mengenai formulir Monef UTS-nya gitu. Jadi disebar dulu ke dosen yang bersangkutan. Oh gitu. Jadi belum penyerahan ke LPPM-nya belum ke LPM-nya ya Pak ya, belum gitu ya hari Senin itu. Betul belum. Iya. Oh iya. Terima kasih Pak Arief. Iya sama-sama Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Sri, silakan Bu Sri. Ya, baik. Assalamualaikum. Maaf Pak Arief, ini saya offline karena sedang mengikuti kuliah juga. Oh iya Ibu, mangga. Ya. Ini saya ingin bertanya Pak, untuk kegiatan Monef itu apakah dilaksanakan offline ataukah luring gitu, ataukah online Pak? Luring ya, mohon maaf. Luring ya, offline. Nah itu kalau offline sepertinya kalau misalnya saya tidak siap boleh kan ya Pak ya, karena sedang banyak kegiatan ini. Oh ya, pelaksananya itu tergantung fakultasnya masing-masing, Bu Sri begitu. Jadi nanti koordinasi dengan UKM, GKM dan dosen yang bersangkutan yang ada di fakultas tersebut gitu.
Ya baik Pak, soalnya Begitu, akhir-akhir Bu Sri. ini juga saya lagi sangat jarang di Subang gitu. Iya. Jadi saya takutnya gitu tidak bisa mengemban tugas gitu Pak. Itu yang saya takutkan gitu ya. Dan apa namanya, sementara misalnya saya dikasih tugas dan saya tidak bisa, itu sangat tidak mengenakan buat saya gitu Pak. Jadi kalau misalnya dilaksanakan ini apa namanya, makanya saya bertanya terlebih dahulu apakah dilaksanakan luring ataukah online gitu Pak. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sri, hatur nuhun pertanyaannya. Pada dasarnya Bapak dan Ibu mengenai Monef UTS atau UAS ini, sebetulnya pada prinsipnya teknisnya adalah dosen mengisi data terlebih dahulu, kemudian mangga Bapak dan Ibu ya paling UKM atau GKM yang membuat laporan, dan itu pun laporannya hanya yang sudah atau yang tertuang dalam data yang sudah dikirimkan, kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya mah memindahkan dari Microsoft Excel ke Word ya, kemudian diberikan narasi, kurang lebih seperti itu. Jadi menjadi temuan begitu. Jadi insya Allah kalau misalkan sudah selesai atau datanya sudah ada, sehari atau 2 hari insya Allah sudah selesai untuk menyusun laporannya, kurang lebih seperti itu. Paling untuk mengedit-ngedit ya di bagian daripada temuan pelaksanaan monitoring Monef UTS atau UAS. Mudah-mudahan dilancarkan ya Bu Sri ya. Amin. Iya. Satu lagi Pak, mohon maaf. Oh iya, mangga Ibu. Ini yang kemarin juga yang isian itu saya tercecer belum gitu Pak. Nah ini apa ya, untuk linknya juga saya baru mintakan kemarin, dan ketika saya mau mengisi banyak hal yang belum saya punya gitu datanya. Jadi saya juga mohon waktu. Insya Allah besok saya hari Senin ke kampus, dan saya usahakan untuk bisa mengisi yang kemarin belum sempat saya isi. Mohon maaf sekali Pak. Iya. Apa ya? Ini jadi apa ya, jadi banyak yang tercecer gitu Pak. Ini tadi rapat juga saya terlambat ya. Iya Ibu. Ya seperti itu, mohon maaf Pak. Iya mangga Ibu. Iya. Untuk yang itu ya, yang UTS dan UAS ya Ibu ya. Iya betul Pak. Ya betul ya. Iya. Nah, jadi nanti kalau misalkan sudah ada datanya, maka dibuat laporan saja, kurang lebih seperti itu. Hampir sama lah template-nya dengan GKM gitu ya. Cuma bedanya, mangga Ibu, sami-sami. Ya baik, saya usahakan besok untuk diisi semuanya Pak di kampus biar ada yang membantu. Terima kasih. Mangga, iya, sama-sama. Iya. Oh ya, baik, alhamdulillah ini dari MKKU ya. Budiah Andani ya. Pak Arief, mohon izin kalau dari MKKU, kalau batas pengumpulannya hari Senin belum memungkinkan karena dosen MKKU tersebar di beberapa fakultas dan beberapa fakultas baru akan melaksanakan UTS hari Senin besok. Apakah tidak apa-apa Pak? Nuhun. Ya Ibu, tidak apa-apa. Mungkin hampir sama kayak yang tadi ya Bu Nine ya. Jadi disebar dulu aja mengenai formulir Monef ini, dan berikan artinya bahwa akan ada Monef, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan dosen MKKU tersebut sudah selesai melaksanakan Monefnya, maka bisa langsung diisi, kurang lebih seperti itu, supaya datanya terekap ya. Jadi misalkan UTS-nya hari Selasa dan Rabu begitu ya. Nah, jadi hari Rabu sore atau Rabu malamnya itu sudah bisa mengisi dosen MKKU supaya tidak lupa begitu ya. Begitu Bu Dia. Nuhun.
Nanti tim kami ya dari LPM akan membagikan link yang sudah fix pada GKM, UKM dan dosen, baik MKKU maupun yang bukan MKKU. Baik Pak, terima kasih banyak sama-sama Bu Dia. Semoga dimudahkan insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin ada perubahan. Jadi maksudnya hari Senin itu di share link ya, kurang lebih seperti itu. Hari Senin itu mulai share link Monef UTS. Nah, adapun pelaporannya, pengumpulan pelaporannya, mangga Bapak dan Ibu kira-kira mau berapa lama ya? Kita sepakati di sini. Jadi hari Senin itu baru share link Monef UTS. Adapun pengumpulan laporannya itu mangga Bapak dan Ibu kita sepakati mau berapa lama begitu. Iya, Bu. Izin Pak Aris bertanya. Iya. Silakan Bu. Iya, ini saya melihat di sini upload jadwal mata kuliah semua prodi. Berarti semua mata kuliah yang ada di prodi kami ya Pak ya? Betul. Ya, baik Pak. Kalau surat tugas, apakah surat tugas semua dosen ataukah hanya yang bersangkutan aja Pak? Semua dosen Ibu. Ya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik. Kami menginformasikan lagi, hari Senin itu baru menyebarluaskan atau menginformasikan formulir link UTS ya. Kemudian untuk laporannya, mangga Bapak dan Ibu kira-kira mau berapa lama untuk pengumpulan laporan Monef UTS semester genap? Apakah 1 minggu atau mangga kita sepakati bersama-sama di sini? Izin Pak, di Fakultas Teknik UTS dilaksanakan tanggal 10 sampai 15 April. Jadi pengumpulannya baru bisa tanggal 18 atau 19 ya. Mangga dari yang lain mungkin dari Fakultas Teknik itu tanggal 18 atau 19 hari Selasa atau Rabu. 19 udah libur ya. Oh, libur itu ya Idul Fitri ya.
Baik. Bagaimana kalau misalkan di FKIP tanggal kalau misalkan pengumpulan laporannya itu setelah Idul Fitri begitu ya. Setelah Idul Fitri karena mengingat jadwal UTS masing-masing fakultas itu berbeda-beda. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, dari FKIP setuju. Pak. Dari Bu Sri setuju. Dari komputer ya Bu Maya setuju. Bertiga. Oke, Bu Dia MKKU setuju. 4. 4 lagi mungkin ya. Pak Isman setuju. Oke, 5 mungkin ya. Ini dulu ya, kita fiksasikan saja ya. Oke, untuk pengumpulan laporan Monef UTS itu setelah Idul Fitri ya. Setelah Idul Fitri, mengingat pelaksanaan UTS yang berbeda-beda. Ya, baik. Jadi hari Senin untuk menyebarluaskan link, kemudian pelaporannya itu setelah Idul Fitri, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi jangan dikirim juga kupatnya, hanya laporannya saja. Gitu. Kupatnya mah jangan dilaporkan begitu. Ya, baik. Alhamdulillah setelah Idul Fitri ya. Baik ya, sekali lagi. Mangga Bapak dan Ibu setelah Idul Fitri laporannya ditunggu ya. Nah, untuk yang mudik mangga dibawa laporannya. Enggak, maksudnya untuk mengingatkan saja. Baik, Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan kembali atau didiskusikan? Baik, kami izin stop ya. Baik, sekali lagi apakah ada yang ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada mungkin kami cukupkan ya untuk rapat Monef UTS, GKM, UKM, dan auditor mutu. Baik, kalau tidak ada kita foto bersama ya Bapak ya. Mangga untuk diaktifkan kameranya dan pose terbaiknya. Baik. Amugo sudah siap? Oke. Baik, kita pose terbaik Bapak dan Ibu. Kita hitung ya. Baik. Slide pertama. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu GKM, UKM, serta MKKU yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ibadah saumnya berjalan dengan lancar dan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hatur nuhun Bapak dan Ibu UKM GKM. Sami-sami Pak Ari. Semoga puasanya tamat ya Pak Denny pakai Y. Amin. Mangga. Hatur nuhun Pak Sutangsa, Bu Yuli, Bu Dia. Hatur nuhun buat semuanya. Sami-sami Pak Hamda, Bu Dina, Pak Ari Wibowo. Ya. Pamit dipayun, Pak. Mangga Pak Sutangsa. Ya izin ya. Iya silahkan.